Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ishom SHMH, kuasa hukum Freddy, menjelaskan kepada wartawan. Saksi ya, ini pendapat kami ya, keterangan dari para saksi-saksi yang terutama yang dihadirkan tadi itu hanya bentuk asumsi. Jadi asumsi begini, begitu, sedangkan asumsi tidak bisa untuk memidanakan seseorang. Tadi secara garis besar akhirnya diakui asumsi-asumsi itu hanya dilandasi fakta-fakta dalam bentuk bukti petunjuk. Jadi bukan fakta-fakta yang langsung, istilahnya direct evidence atau bukti secara langsung. Ada saksi yang melihat atau saksi yang berani menerangkan bahwa oh ini sewa rumah untuk terdakwa Nur Hadi dan juga Reski. Tidak ada satupun saksi yang menyatakan itu. Jadi sisanya hanya asumsi dengan dasar bukti petunjuk. Itulah yang tadi kami coba kuat kejar di sana, karena ya jangan sampai ya kita midanain orang tapi dengan bukti-bukti yang hanya asumsi dan kesimpulan semata. Cuma satu bukti tadi yang ada bang ya? Iya, cuma resi satu. itu bang. Iya, lagi ternyata kan fokusnya mereka, kenapa sih klien saya ini harus jadi tersangka dalam perkara ini? Hanya karena mengatasnamakan untuk pinjam. Tapi mereka gagal menyatakan itu pinjam buat siapa. Mereka hanya memaksakan seolah-olah itu pinjam buat Nur Hadi dan juga saudara Nur Hadi dan juga saudara Reski. Tapi tanpa bukti. Hanya karena pada saat penangkapan ditemukan saudara Nur Hadi dan juga saudara Reski, jadi seolah-olah disimpulkan, diklasifikasikan sebagai oh ini berarti untuk Nur Hadi dan Reski. Padahal bukan begitu. Itu yang kami nggak mau. Jangan dong. Nggak sebanding antara asumsi dengan memenjara seseorang. Hanya petunjuk aja. Iya. Yang ada itu. Oke, agenda hari ini sidang kita apa nih bang? Nah, tadi pemeriksaan saksi. Saksi 3 ya hadir, masih saksi dari jaksa penuntut KPK semua. 2 itu penyidik dan KPK ya. Satunya Ketua RW. Simpruk. Sidang lanjutannya kapan nih? Sidang Tanggal lanjutannya 13. minggu depan hari Jumat. Saya tambahkan. Jadi tapi di satu pihak ada seseorang yang atas nama seperti si Ferdi tapi tidak ditersangkakan. Ini yang jelas tebak nilai. Ada apa di situ? Ini sebenarnya walaupun bukan apa namanya, saya sebagai pembelanya si orang itu, akan tetapi ini rasa keadilannya di mana? Ini yang perlu masyarakat tahu, masyarakat luas. Ternyata KPK itu tidak sebersih, tidak sehebat apa yang dipersepsikan masyarakat selama ini. Mungkin Tapi sikap hakim tadi bang mengalihkan ya bang? Hakim tadi sebenarnya mestinya ya silakan dijawab kalau mau jawab, tapi hakim sendiri nggak mau melebar, yang jelas seperti itu. Tapi itu haknya saksi untuk menjawab apa enggak. Tapi mestinya dalam perkara yang sama itu nggak boleh diskriminasi. Dan itu sebenarnya kalau kepolisian itu pasal 216 itu nggak pernah diterapkan. KPK ini pasal 21 Tipikor ini baru-baru ini aja kok. Yang paling telak kasusnya si Setnov itu ya, pengacara Setnov itu jelas menghalangi itu pasal 21 masuk. Tapi kalau Ferdi ini sangat tipis sekali. Bahkan sumir lah, sangat sumir sekali ya Bang ya. Ya kecil sekali. Selain itu, kalau saya amati keterangan dari penyidik KPK itu sendiri bukan keterangan yang langsung ya lihat, ya alami, ya, tapi hasil pemeriksaan dari pemeriksaan Nur Hadi terhadap pada saat itu si Ferdi ini jadi saksi. Ini yang diambil kesimpulannya seolah-olah ini loh Ferdi mengatakan seperti itu diterangkan di persidangan ini. Jadi bukan dari hasil keterangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tetapi dari dia melakukan penyidikan terhadap si Ferdi, hasilnya keterangan si Ferdi ini dijadikan keterangan di dalam keterangan saksi ini, padahal yang jadi adalah Pak Rosa. Dan mungkin saya tambahkan, si Ferdi ini kan sebagai seorang pekerja dan ada kontraknya. Jadi apa yang dilakukan adalah sebagai tugas bekerja, termasuk salah satunya yang dianggap pasal 21 unsur adalah tanda tangan sewa rumah. Itu adalah atas perintah majikan. Apakah itu termasuk tidak pidana? Tapi menurut pendapat saya bukan merupakan tidak pidana.
kecuali atas inisiatif Verdi sendiri. Ah. Itu baru masuk unsur pasal 21 menghalangi penyidikan dan sebagainya. Itu yang Ke yang kamarnya dia ini, apakah tepat di jam 22 juga atau ada lebihnya? Biasanya kan nggak ke kamar dia langsung ya, ada tim lain. Iya. Ya, karena begitu saya lihat lokasinya jorok kayak sampah itu kamarnya, saya lewatin. Saya langsung ke lokasi yang lain. Tapi Karena saya tidak bawa alat ini untuk memotong bentuk itu. oke, berarti akhirnya full tim ya? Iya. Pertemuan itu tadi jam berapa? Ya sekitar jam 10-an, tapi ketika upaya persuasif tidak bisa. Jam enggak, karena keterangannya di sini enggak, maksud saya pertanyaan baliknya